Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Kajian Entrepreneur Syariah. Ruang diskusi bagi kita untuk membahas peluang, kendala, dan solusi yang dihadapi agar bisnis dapat tumbuh berkembang dengan cara yang halal dan penuh berkah. Bersama saya, Hamid Surya sebagai host yang akan memandu diskusi kita hari ini. Sobatpreneur Syariah, mungkin sebagian Anda sudah mulai mengkoordinir atau ikut serta patungan hewan korban, atau bahkan sudah ada yang memilih dan menentukan hewan korban tersebut. Bagaimana entrepreneur syariah menyediakan hewan kurban tersebut? Mungkin pernah terbersit di pikiran kita semua. Kemudian kenapa mereka memilih bisnis itu untuk digeluti? Dan apakah terbayang bagi sobatpreneur syariah kalau bisnis hewan korban dikendalikan oleh pengusaha non-muslim? Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 ini, mari kita kupas tema yang sangat menarik, yaitu bisnis hewan kurban, meraih cuan di jalan syariah. Bersama narasumber kita, Dr. Udin Wahyudin, alumni FK Universitas Indonesia, owner dari Cahaya Farm, peternakan yang berlokasi di Kampung Cibitung, Desa Wargajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dr. Wahyudin. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau join di podcast ini. Siap. Saya panggil Kang Dokter aja ya. Boleh. Kang Dokter, ini betul-betul suatu kisah inspiratif nih. Seorang dokter tapi mau menekuni bisnis farm. Padahal kan banyak bisnis lain yang bisa dipilih, dalam tanda petik yang lebih bersih, lebih ini. Sementara farm itu kan kotor apa segala macam gitu ya. Nah, boleh dong cerita sedikit kenapa Kang Dokter memilih bisnis farm ini? Pertama kan saya agak lupa tuh detail hadis itu ya. Cerita bahwa salah satu di akhir nanti kan usaha yang paling yang paling berkah yaitu orang-orang yang mengembalakan ternak. Terus yang kedua ini bagian dari sebenarnya dari hobi ya. Sebenarnya bukan secara spesifik pelihara domba atau sapi misalkan. Karena saya sebenarnya hobi pelihara hewan. Nah, karena beberapa hewan itu saya agak susah menjualnya. Misalkan saya dulu pelihara kucing gitu ya. Karena nggak bisa saya jual. Udah banyak, akhirnya cuma saya bagi-bagi kan. Nah, akhirnya saya pikir ya mungkin sudah melihat beberapa farm berbagai dari mulai ikan segala macam udah saya kayaknya mungkin ternak kambing ini yang paling menarik menurut saya. Ya termasuk dibandingkan dengan sapi. Pertama modalnya jauh lebih sedikit dibanding dengan peternakan sapi. Yang kedua tempatnya juga akan lebih kecil dibanding dengan peternakan sapi. Makanya saya tertarik di peternakan domba atau kambing itu karena hal ini. Sebenarnya tidak pada spesifik saya awalnya justru saya bukan di domba Garut. Saya mulai di di kambing kontes. Kambing kontes. Itu ya kelas hobi lah ya. Kelas hobi. Ternyata di kelas hobi ini agak berat jalaninnya. Gitu. Karena lokasinya kebetulan di kampung orang mertua saya di daerah Boyolali. Saya mantaunya juga agak susah sehingga tidak terpantau dengan baik. Padahal jumlah ternaknya lumayan banyak juga, hampir 35 ekor dan nilainya lumayan. Akhirnya setelah jalan 5 tahun saya tutup. Terus 2017 saya buka peternakan kambing perah. Kambing perah. Kambing perah. Saya mulai dari kambing perah. Gitu. Nah, mulai itulah saya setiap event kurban, awalnya saya bantu-bantu teman yang menjual hewan kurban, gitu ya.
ya mulai dari 1, 2 sampai ya sebenarnya saya nggak banyak lah gitu. Nah, akhirnya saya buka farm sendiri ya khusus perah dan domba. Kenapa saya pilih domba nggak pilih kambing? Cuma nanti hasil akhirnya ada kambing. Itu ada cerita sendiri. Karena kalau misalkan secara biaya perawatan domba dengan kambing itu lebih murah domba. Gitu. Maka saya pilih domba. Kok ada kambing perah ya? Karena kambing perah tujuannya kan kita bisa secara ekonomi kita bisa ambil setiap hari susunya. Gitu ya. Jadi untuk operasional itu bisa katakanlah dengan susunya kita bisa nutup gitu ya. Walaupun saat ini lagi peternakan perah lagi pada kurang bagus lah kondisinya. Gitu. Oh, kalau program MBG itu tidak mengarah ke susu kambing ya? Susu kambing ditawarkan, cuma agak berat untuk tutupnya. Karena terutama yang mahal kan packing ya. Nah itu teman-teman di peternakan yang punya farm di perah itu ya kalau dibilang kerja bakti lah. Iya. Karena gitu. Ada kendala di packingnya ya. Kalau di packing, di perizinan gitu kan. Karena mereka mintanya susu yang sudah steril atau susu pasteurisasi dengan packing. Sementara rata-rata untuk menuju ke arah sana itu agak lumayan berat. Gitu. Kalaupun kita yang teman-teman yang jalan itu ya biasanya kita maklun. Karena kan untuk perizinan industri susu ini agak lumayan sampai kalau sertifikasi halal aja mungkin masih mudah ya, tapi begitu harus BPOM bukan izinnya, menyiapkan sarananya itu yang lumayan. Kita rata-rata dan butuh modal besar. Nah itu dia, karena kebanyakan peternakan nggak modal-modal yang nggak terlalu besar lah. Nah ini ceritanya Kang Wahyudin ini sudah memiliki farm di daerah Bogor. Boleh cerita dikit nih, akses menuju ke sananya, terus bagaimana proses pemeliharaannya, gitu, silakan. Sebelum di daerah Warga Jaya itu, saya farmnya sebenarnya dekat di daerah Citerep. Citerep. Dulu ketika awal buka itu, saya kerjasama dengan CSR Industment. CSR Industment ya, daerah Cibinong, Citerep. Jadi menggunakan lahan mereka sekitar ya cukup luas lah, tapi memang lahannya kering dan tandus. Gitu. Karena lahan yang memang area-area pertambangan gitu kan. Selama 5 tahun. Nah, setelah kerja sama kita selesai, akhirnya saya buka kandang ini pun masih pakai ya katakanlah kita masih sistem sharing lah. Gitu. Jadi tanahnya untuk lokasinya sharing sama penduduk setempat gitu. Kebetulan dengan yang merawat yang kerja dengan saya. Gitu. Untuk perawatannya kira-kira butuh waktu intens enggak sih dari ownernya? Ya tetap sih. Kalau usaha yang kita lepas itu ya pasti banyak miss-nya lah. Ya owner tetap harus ngawasin dari mulai perawatan ABC-nya itu harus benar-benar tetap kita ingetin. Dan kita datang itu ngecek nih, ini udah benar belum, itu udah benar belum, atau ada yang sakit, atau ada yang apa, kan kita harus setiap datang ke peternakan, ke tempat farm kita, kita harus lihat ternak dalam keadaan aktif, istirahat, bahkan lagi makan. Gitu. Karena kalau nggak sesuai dengan kebiasaan, harus kita evaluasi, jangan-jangan ada sesuatu. Itu saatnya kita datang, mereka harus menyambut kita semua kan gitu. Ternak itu harus nyambut yang punya. Ceritanya gitu ya. Ketika dia nggak nyambut, kita tanya lagi ngapain kan gitu. Gitu. Nah, biasanya sih suka entah sakit, apa gitu kan. Kalau seberat itu, jadi muncul pertanyaan lagi nih. Bagaimana membagi waktunya nih sebagai seorang dokter yang melayani kesehatan masyarakat dengan owner dari satu farm gitu. Kebetulan saya praktek itu cuma seminggu 4 kali. Gitu, selama seminggu. Sehingga 3 hari itu bisa saya manfaatkan. Cuma
karena lokasinya jauh, Jauh. ya paling seminggu sekali lah bisa saya tengok gitu ya, paling cepat. Itu pun hitung-hitung sambil jalan-jalan aja, refreshing lah. Iya, Karena kalau dihitung kerja, lumayan juga kos biayanya, tuh ongkosnya kan iya, gitu. iya. Jadi sambil hitung jalan-jalan, kita manfaatin untuk ngeliat Gitu kandang. ya. Nah, kita kan mungkin bulan ini sudah menjelang Idul Adha nih, Kang Dokter. Apa ada persiapan khusus di farm kalau kita menjelang Hari Raya Idul Adha itu? Biasanya kan kita mulai mengumpulkan hewan khusus kurban itu menjelang pada saat bulan Ramadan atau setelah Syawal. Jadi sekitar 2-3 bulan sebelum pelaksanaan kurban. Gitu. Pertama karena prinsip kita usahakan bukan hanya trading tapi juga fattening, penggemukan gitu kan. Sehingga ada nilai tambah lah yang bisa kita kerjakan di farm kita. Terus yang kedua karena hasil breeding kita kan juga nggak terlalu banyak. Paling ya dalam satu periode ini paling 10-15 ekor gitu ya, anak-anakan yang kita bisa jadikan hewan kurban. Nah nanti sesuai dengan kebiasaan atau yang biasa kita siapkan itu kita tambahin gitu ya. Tentunya penambahan ini juga kita nggak sekaligus karena kan berkaitan dengan SOP masuknya ternak. Karena kalau sekaligus biasanya nanti takutnya tidak terhandle semua SOP masuknya ternak. Dari mulai penyuntikan entah vitamin, kemudian penyuntikan anti parasit, kemudian kita mandikan. Ya kan kalau jumlahnya terlalu banyak agak berat. Biasanya saya masukin sekitar 10-20 ekor bertahap. Gitu. Setelah beres semua, nggak ada yang sakit, baru kita masukin lagi. Jadi benar-benar katakanlah ternak yang dulu tuh udah sehat, fit, baru kita masukin yang baru. Jadi ada memperhatikan faktor adaptasi ya ternak itu. Karena pasti adaptasi itu banyak, dari mulai adaptasi pakan, adaptasi lingkungan, terutama pakan yang jadi PR ya. Kita selalu pakai konsentrat misalkan. Nah di peternaknya ternyata pakai hijauan saja. Ini kan mungkin butuh waktu sekitar sampai 1 minggu tuh baru mereka bisa makan konsentrat secara normal. Gitu ya. Karena inilah masalahnya kan. Kalau misalkan kita nggak kita perhatikan atau kita paksain begitu aja, nah cenderung nanti ternak-ternak baru itu pertama kita akan kehilangan waktu. Yang kedua resiko sakitnya besar kan gitu. Nah makanya pada saat adaptasi ini yang kita perhatikan. Kang Dokter cerita bahwa harga sebelum Idul Adha dengan setelah Idul Adha atau dibandingkan rata-rata yang tidak terkait dengan Idul Adha itu pasti berbeda. Boleh spill nih, kira-kira berapa persen sih perbedaannya? Kalau berapa persentasenya, karena setiap minggu menjelang hari itu ada pergeseran harga lah kita bilang. Misalkan kita sebelumnya kita masih bisa dapat bakalan kasarnya 2 juta, sekarang udah di angka 2,5 juta, bahkan lebih gitu ya. Apalagi menjelang hari-hari H begini, itu harga sudah naik lagi gitu. Sudah naik lagi. Karena kalau ya memang wajar lah menjelang hari H kemungkinan banyak juga pedagang-pedagang yang memang mengambil untung dari selisih harga di pasar dengan harga yang mereka jual ke konsumen kan gitu. Jadi karena makin banyak permintaan, harga juga bisa bergeser gitu ya. Contohnya untuk kalau domba terasa gitu ya. Sebelum kurban itu domba-domba besar itu mungkin di bawah 5 juta misalkan. Sekarang udah di atas 5 juta, 5, 6 juta, 7 juta. Bahkan nanti setiap minggu mungkin kayak domba besar itu bisa di angka 7 juta. Padahal kita kalau nyari di situ spare-nya kecil karena untungnya jadi kecil sekali gitu kan. Padahal pelanggan kita sudah matok harga biasanya kan, apalagi langganan biasanya. Jadi keuntungan jadi semakin kecil gitu. Makanya kita siapkan sesuai dengan biasanya pelanggan kita itu jauh-jauh hari. Dari
Ramadan tadi Ya. ya udah disiapin ya. Dari Ramadan supaya harganya masih di bawah, kita perhitungkan dengan biaya perawatan, ya itu masih masuk lah. Gitu ya. Ya, Sobat Planner Syariah, sangat menarik kisah inspiratif dari Dr. Wahyudin. Yang di samping tugas utamanya melayani kesehatan masyarakat, juga mengalokasikan waktu untuk mengelola bisnis kambing, tadi khususnya domba Garut ya, yang sudah secara konsisten dijalankan dari 2017 ya, udah hampir 10 tahun. Nah, hewan kurban dapat disiapkan melalui sistem yang terintegrasi di farmnya dan amanah, mulai dari pemilihan bibit unggul, pemberian pakan yang suci dan halal, hingga memastikan kesehatan hewan sesuai standar syariah guna memberikan ketenangan bagi para mudhori, orang yang membeli untuk jadi korbannya, kira-kira itu ya. Sobat Planner Syariah, dalam memilih bisnis ini bisa karena melihat potensi keuntungan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan di setiap hari, terutama di setiap hari raya Idul Adha gitu ya. Sekaligus sebagai ladang ibadah untuk membantu umat Muslim di dalam menjalankan rukun agama dengan cara yang paling bersih dan profesional. Kira-kira nih, Kang Dokter, apa nasihat yang bisa disampaikan nih kepada Sobat Planner Syariah yang menyaksikan podcast ini, terutama ketika mereka tergerak untuk memilih farm, baik itu kambing maupun sapi gitu ya, mulai dari bagaimana cara memulainya, bagaimana mengelolanya gitu, dan bagaimana tadi terutama menghadapi badai ya. Pertama mungkin kalau misalkan kita sebagai konsumen dulu lah ya, sebagai konsumen yang untuk mencari hewan kurban, ya memang diusahakan, karena saya sudah dari mulai dari 2017 itu saya main online. Online itu artinya memang saya tidak tidak memajang hewan ternak itu di lapak-lapak begitu ya. Karena pengalaman teman-teman yang buka di lapak, hampir sebagian memang mungkin ada yang untung, tapi sebagian besar mungkin rugi. Gitu. Karena memang barang lapak jadi barang showcase gitu ya. Istilahnya kambing atau domba yang stres, tiap hari dilihat orang, apalagi posisinya di pinggir jalan. Apalagi jalannya rame gitu ya. Terus yang kedua, mereka juga barang-barang yang ternak yang baru didatangkan, yang pakannya ya mungkin seadanya juga. Sehingga yang didapat bukan penambahan berat badan, justru rata-rata susut berat badannya kan gitu. Nah, ya memang untuk memulai dengan di farm ini ya butuh waktu lah ya. Karena kita menjual video, menjual foto, gitu kan. Ya ini butuh kepercayaan proses kan gitu ya. Ya, dan biasanya ketika pelanggan kita sudah percaya dengan kita dan hampir 80% pasti balik lagi. Gitu. Dan ini memang butuh proses. Karena hampir sebagian besar ketika kita tunjukkan foto, boleh lihat ke kandang nggak gitu kan. Ya dulu kalau kandangnya deket, ya mungkin masih worth it. Kandangnya jauh, waduh. Kan jadi mereka hitung-hitung juga, wah jauh banget kandangnya. Ya itulah gitu kan. Nah inilah yang makanya, tapi begitu mereka pernah sekali, kemudian dia meniat kurban, pasti tahun berikutnya akan tetap kembali kepada kita lagi gitu untuk belinya. Baik, terima kasih Dr. Wahyudin atas pencerahannya nih. Sobat Planner Syariah, bisnis hewan kurban merupakan sarana ibadah yang amanah bagi entrepreneur syariah. Melalui penyediaan hewan yang berkualitas, sehat, tidak cacat, layak untuk dijadikan kurban, umurnya juga sudah mencukupi, itu tentunya akan membantu para mudhori yang ingin berkorban untuk bisa mendapatkan hewan korban sesuai dengan tuntunan syariah. Mungkin nanti apabila ada teman-teman pemirsa yang ingin menghubungi farm dokter, nanti tinggal
hubungi berikut ini ya. Ya, siap. Oke, terima kasih banyak Sobat Trainer Syariah yang sudah menyimak kajian entrepreneur syariah dari awal hingga akhir. Saya Hamid Surya dan narasumber kita Dr. Wahyudin pamit undur diri. Ya. Terima kasih Ya, sama-sama. Dokter Terima atas kasih. waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan segala kekhilafan datangnya dari saya pribadi. Terus ikuti podcast di YouTube, Instagram, TikTok @kajian syariah. Sampai jumpa di episode berikutnya yang tentunya akan membahas tema menarik lainnya. Teruslah istiqomah dalam menjalankan bisnis sesuai prinsip syariah sebagai wujud amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Entrepreneur syariah, sukses dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.